Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan 23 dengan perikop teruslah melakukan kebenaran dan kebaikan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena Aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seringkali kita ragu apa perlunya mengaku dosa dan bertobat kalau masih akan jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Namun, menunda-nunda pertobatan sama artinya dengan memelihara kebiasaan buruk yang kian lama kian mengakar hingga sulit dicabut kembali. Tentu tidak ada jaminan bahwa sesudah pertobatan kita tidak akan tergelincir ke dalam dosa serupa lagi. Tetapi bila kita sendiri memilih menunda pertobatan dan menutup pintu hati kita terhadap rahmat pengampunan, maka hidup kita tidak akan berkembang dan tidak akan berbuah. Bangsa Israel juga berulang kali tergelincir dengan mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Walaupun geram, namun Allah selalu di sana, terjaga dan siap mengampuni bahkan sebelum umatnya itu berbuat dosa. Jika tiap kali jatuh, Israel bangkit dan bertobat, mereka akan kembali diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum.
mereka akan berkembang seperti pohon anggur. Kita tidak perlu mengeraskan hati dan menutup pintu pengampunan bagi mereka yang memusuhi kita. Dalam Injil, Yesus mengingatkan para murid untuk terus waspada, tulus seperti merpati, sekaligus cerdik seperti ular. Tidak selalu kesaksian kita akan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesucian itu diterima dan disenangi semua orang. Bahkan karenanya kita kadang dibenci, dimusuhi, dituduh macam-macam atau diancam. Kita percaya pada penyertaan Roh Kudus dan memegang erat janji Allah bahwa kendati pun kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Teruslah berbuat kebenaran dan kebaikan, walaupun dicibir orang atau dicurigai. Lakukanlah apa yang benar dan yang baik. Orang yang bertahan dalam kebaikan dan kebenaran sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kedegilan hati kami, dan ampunilah mereka yang menentang kami. Semoga kami tetap tekun dalam kebenaran dan kebaikan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.